Oke, kembali lagi di forum Timnas. Seperti yang kalian tahu dan seperti yang kalian sudah bisa prediksi, gue akan bahas tentang Timnas Indonesia yang berhasil akhirnya lolos ke Piala Asia 2023 setelah mengalahkan Nepal dengan skor 7-0, 7 gol tanpa balas, berhadapan dengan Nepal. Ya, itu pertandingan itu yang gue akan bahas dan bagaimana sebenarnya peluang Indonesia di Piala Asia nantinya dengan komposisi squad, dengan Sintayong tentu saja dengan pelatihnya dan berbagai kontroversial, dan nanti gue akan bahas semuanya. Oke, kita masuk dulu ke pertandingannya langsung, yaitu kita lihat memang Indonesia ini turun dengan formasi yang kalau gue bilang di preview, memang gue mengharapkan sebenarnya dengan 4 back ya, karena kita butuh gol, kita butuh lebih menyerang daripada biasanya, karena kalau 5 back rada susah. Gue tidak bilang mereka tidak bisa menyerang, tapi rada susah lah kalau lihat 5 back itu kan terkesan formasi yang lebih bertahan lah, lebih bertahan. Di tengahnya cuma 2 pemain, sedangkan di depan ada 3 pemain, dan juga biasanya fullback itu naik. Beruntung kali ini Arhan bisa main, Asnawi bisa main, jadi dua-duanya ini kenceng, dua-duanya ini bisa membantu serangan dengan baik. Berbeda pada saat Irianto bermain di sayap kanan, itu lebih defensif dibandingkan seorang Asnawi. Nah, itu menjadi poin plusnya dari formasi sekarang. Nah, ternyata Sintayong tetap bermain dengan 5 back seperti biasa, cuma beda Irianto digantikan oleh Asnawi. Sebenarnya kita lihat memang Indonesia ini fighting spiritnya terlihat dari awal, bahwa mereka ingin menguasai pertandingan, ingin memenangkan pertandingan, karena mereka tahu bahwa kemarin Palestina menang 3-0 lawan Filipina, terus 4-0 ya, 4-0 lawan Filipina, terus Yordania juga menang 3-0 lawan Kuwait. Artinya mereka hanya butuh hasil imbang untuk bisa lolos ke Piala Asia. But mereka tentu saja tidak akan, ya kita imbang aja, enggak lah. Lu harus tetap menunjukkan performa terbaik, dan mereka menunjukkan itu. Menit kelima langsung bisa cetak gol seorang Dimas Derajat. Itu gol yang menurut gue ya, real striker seperti itu. Real striker yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia, yang menjadi PR, yang menjadi keluh kesah dari Sintayong eh, beberapa hari yang lalu, beberapa event terakhir, di mana dia selalu mengeluhkan tentang striker nomor 9 yang tajam, dan akhirnya Dimas Derajat hadir di situ. Itu real finishing yang luar biasa dari Dimas Derajat. Ya, setelah itu praktis Indonesia lebih menguasai pertandingan, lebih enak lah gitu. Dapat gol di menit-menit awal tuh, selalu tim yang mendapatkan gol di menit awal itu selalu bermainnya lebih enak, lebih mengalir, lebih fun, mungkin lebih enjoy, lebih apa ya istilahnya ya, dia lebih nyaman lah dalam menguasai bola dan sebagainya. Lahirlah second yellow di menit 30-an, gue lupa, 33 kalau nggak salah, itu untuk pemain Nepal. Nah, ini menurut gue kartu merah yang sangat membantu. Kartu merah yang sangat membantu bagi timnas untuk bisa terus menekan Nepal, terus mencetak gol ke gawang Nepal. Karena kita lihat ketika bermain dengan 10 pemain Nepal, aduh, mereka mencoba keluar, justru jebol karena counter attack, dan itu di babak kedua nanti kita bahas nanti. Yang gue bahas adalah gol kedua, juga itu gol yang sangat bagus ya, dimana Asnawi melakukan penetrasi yang seperti gue bilang, bahwa sebenarnya dalam formasi 5 back yang punya peran penting untuk melakukan serangan itu 2 fullback. Kemarin pada saat Irianto main, dia terlalu defense, sehingga terkesan hanya dari kiri doang serangannya. Kemarin Asnawi sering kali Asnawi ini selalu menyerang dari sisi sayap, dan terbukti gol yang sangat baik, cutback ya, cutback dari Asnawi. Asis keduanya Asnawi setelah asis pertama ke sundulan Dimas Derajat, ini yang gue bilang sangat penting. Gol-gol yang sangat penting, cutback khas hafalan Dimas Derajat, kita lihat dia membiarkan dia dummy seperti itu. Itu yang kita harapkan dari permainan timnas Indonesia, dari gol-gol timnas Indonesia. Paling kalau nggak salah di babak pertama itu 3-4 peluang harusnya bisa jadi gol, but that's okay. Lu sudah unggul 2-0, masuk babak kedua. Harusnya gue bilang, apa nih yang harus dilakukan Sintayong di babak kedua? Bukan dengan bertahan, tapi terus menekan Nepal. Karena ketika yang di preview gue udah bilang, ketika Nepal lebih keluar, pada saat mereka kalah 4-1 lawan Kuwait, 3 gol Kuwait, 3 gol terakhir Kuwait itu berasal dari counter attack, di mana Nepal sangat-sangat minim dalam bertahan. Transisi buruk, mereka benar-benar ya udah all out aja gitu. Ya tidak fokus bertahan lagi, dan itu terbukti. Indonesia di babak kedua, menit berapa ya? Menit 53 langsung mendapatkan gol. Memang golnya dari
skema apa ya, gol jatuh dari langit lah. Itu bener-bener definisi gol jatuh dari langit ya, ke kaki dari Fahrudin dan di shoot. Gak ada masalah 3-0. Yang penting gol kan, kembali lagi. Itu yang dibutuhkan timnas Indonesia untuk membangkitkan kepercayaan diri, meningkatkan kepercayaan diri. Habis itu gak lama berselang gol dari Witan. Golnya keren banget itu. Itu asli keren banget. Prosesnya, kerjasamanya, passingnya, kontrolnya dari Witan, gak pakai kontrol tapi langsung shootnya bukan keras tapi chip. Itu bener-bener kelas banget. Itu bener-bener keren banget. Habis itu praktis Nepal ya udah nggak karuan lagi mainnya kayak gimana. Indonesia itu bener-bener mendapatkan berapa kali peluang, tapi memang kipernya Nepal ini babak kedua luar biasa. Ada 3 penyelamatan penting. Elkan Bagot sundulan yang di depan gawang loh, itu gila, itu save-nya gila banget. Terus depan gawang juga Rafli, gila itu save lagi. Save lagi. Dan kalau nggak salah ada beberapa kali peluang Witan kalau nggak salah dapat peluang juga. Masih bisa di-save oleh penjaga gawang. Beruntung, kalau nggak itu bisa skornya mungkin 10-0 itu bisa. Habis itu gol-gol dari Elkan Bagot, gol yang bagus banget menurut gue, dari shooting dari jarak jauh. Terus ada gol dari Witan lagi ya kalau nggak salah Witan atau siapa ya, Marcelino kan terakhir 7-0. Sebelum itu ada gol dari ya Witan kalau nggak salah. Jadi yang gue mau conclusion adalah dimana timnas Indonesia bisa menunjukkan bahwa mereka bisa bermain bagus, bukan hanya menang besar plus main bagus. Ya walaupun masih beberapa peluang emas itu harusnya bisa dikonversi menjadi gol. Kalau itu terjadi di laga besar, harus peluang-peluang sekecil apapun itu bisa menjadi gol. Harus karena tidak akan sebanyak peluang yang didapatkan Nepal Indonesia nantinya pada saat bermain di Piala Asia. Nah, peluang demi peluang itu harus dimanfaatkan secara efektif. Jangan membuang-buang peluang, jangan karena ego dan sebagainya. Lu harus bermain secara kolektif, as a team. Ya, walaupun Witan hat-trick pada pertandingan kali ini, tapi dia juga kita tahu pada saat melawan Jordania nggak terlalu kelihatan. Itu yang menjadi PR. Apakah konsistensi ini bisa diraih oleh pemain Indonesia yang relatif masih pada muda semua? Dan memang kembali lagi, ini adalah hasil buah kerja dari seorang Sintayong. Ya, Sintayong yang 100% gue dukung untuk maju sebagai pelatih timnas senior di Piala Asia. Ya, jadi ada rumor PSSI ESCO-nya dari 12-10 setuju jadi Sintayong jadi U19 ya. Itu menurut gue udah nggak masuk akal. Ya mereka itu gue nggak ngerti mereka nonton timnas itu dari televisi multiverse lain mana ya, karena menurut gue dan menurut supporter Indonesia lain, permainan yang ditunjukkan timnas, prestasi yang ditunjukkan timnas ini jelas, prospeknya jelas. Kita nggak bisa langsung juara, itu semua juga orang tahu ya. Kita nggak bisa jadi juara karena kita harus mengejar ketertinggalan kita terhadap Vietnam dan juga Thailand. Tapi it's okay, itu bagian dari proses ya. Kita ingat beberapa tim bahkan di Eropa pun tidak bisa langsung menjadi tim yang besar. Dia butuh proses. Prosesnya itu memang ada jangka pendek, ada jangka panjang. Lu bisa 1 tahun 2 tahun langsung jadi klub luar biasa, atau lu bisa 10 tahun baru jadi klub luar biasa ya. Jadi PSSI ini harus bisa sadar bahwa apa yang ditunjukkan oleh Sintayong ini sebagian dari proses. Dan dia sudah menunjukkan bahwa setelah 15 tahun dari 2007, kenapa kita lolos ke Piala Asia? Karena kita tuan rumah. Ini sekarang kita lolos murni karena kita berjuang, murni karena kita menunjukkan fighting spirit kita untuk kita bisa lolos ke Piala Asia 2023. Ini yang harus diapresiasi ya. Jadi tokoh besar, tokoh utama di balik kemenangan Indonesia dan lolosnya timnas Indonesia ke Piala Asia itu adalah Sintayong dan juga kerja keras para pemain. Ini yang gue tidak lihat pada saat SEA Games kemarin, dan gue kritik habis-habisan. Gue bukan bener-bener ya istilah mendewa-dewakan, enggak. Gue kritik pada saat timnas gagal di SEA Games menurut gue ya. Tapi yang ditunjukkan di kualifikasi Piala Asia ini, it's big prestasi yang sangat luar biasa. Ini yang harus dihargai oleh PSSI, ini yang harus dilihat. Jadi jangan cuma lihat piala,
Jangan cuma lihat piala. Kita itu bukan negara besar kayak Brazil dalam sepak bola, kayak Jerman itu yang harus setiap event tujuannya juara. Bukan. Itu yang harus kalian sadar. Ya, jadi untuk bapak-bapak di PSSI kalian juga harus ya pikir baik-baik kalau mau untuk apalagi memindahkan Sintayong ke U19, lu mau ganti siapa? Timnas senior. Lu mau suruh siapa yang nanganin timnas senior yang sudah jadi pondasinya, yang sudah dengan permainan yang sudah jelas dengan Sintayong. Memang ada pertandingan-pertandingan jelek, contoh di uji coba lawan Bangladesh itu jelek. Tapi kan itu bagian dari proses. Ya pemainnya itu nggak sama semua. Mungkin sebagian besar sama, tapi kan ada pemain-pemain yang baru kayak Lili Pali baru dipanggil. Kayak contoh Dimas Derajat, contoh Elkan yang baru balik lagi setelah SEA Games gak main. Itu kan butuh adaptasi lagi. Sadil juga baru beberapa event terakhir dipanggil. Apakah itu semua harus instan? Itu yang mau dimau oleh PSSI bertahun-tahun dan hasilnya apa? Nol. Kita tidak meraih apa-apa. Jadi tolong ubah mindset. Jangan perhatikan piala instan setiap event harus juara, setiap event harus juara. Lu TC aja nggak ngasih loh. Kita training center aja nggak ada. Terus lu mau harapkan setiap event juara ya? Go hell aja gitu. Oke? Segitu dulu review gue dari pertandingan yang sangat luar biasa dan menunjukkan bahwa timnas Indonesia sekali lagi sangat layak ke Piala Asia. Dan memang level kita itu Asia. Kita harus meningkatkan level kita. Jangan hanya di Asia Tenggara kita bisa berbicara banyak, tapi ketika kita ada di Piala Asia kita juga bisa berbicara banyak. Oke, segitu dulu dari gua. Jangan lupa subscribe, like dan juga share. Komen kalau kalian punya pendapat lain atau setuju dengan pendapat gua. Kita akan kembali lagi di konten-konten selanjutnya. Jangan lupa terus tonton dan dukung timnas Indonesia dan serukan tagar STY Stay. Salam sepak bola.